pada hari ini kita akan menyampaikan ya salah satu regulasi baru yang akan membawa perubahan ya yang cukup signifikan terhadap layanan kesehatan ke depannya, di mana saat ini masih dilakukan rekam medis secara konvensional dan kita akan merubahnya menjadi rekam medis elektronik, yang tentunya ini akan merubah tataran sektor kesehatan ya, khususnya layanan kesehatan. Dan dengan adanya aturan ini tentunya kita harapkan bukan hanya peningkatan layanan kesehatan menjadi lebih baik, dan tentunya kita juga bisa melakukan diagnosis dan percepatan penanganan kesehatan khususnya terhadap masyarakat Indonesia. Nah, regulasi ini tentunya akan sangat mendukung rencana transformasi teknologi kesehatan kita ya, yang ada 6 pilar ini, dan salah satu khususnya yaitu pilar ke-6, transformasi teknologi kesehatan, di mana dengan adanya regulasi ini akan sangat mendukung apa yang sudah kami luncurkan, yaitu blueprint transformasi teknologi kesehatan, dan kemudian juga platform Satu Sehat. Dan tentunya ini juga akan mendukung regulasi ini untuk pertumbuhan inovasi. Nah, untuk menuju tersebut, kita juga akan memperkuat beberapa regulasi yang lain ya, seperti telemedicine, terus kemudian juga penerapan bioteknologi, dan tentunya juga teknologi-teknologi yang lain dengan menggunakan baseline electronic medical record ini. Dan kemudian saya masuk ke substansi, apa sih yang diatur di dalam rekam medis PMK ini, khusus untuk yang bab 2 ini, yaitu penyelenggaraan rekam medis, khususnya di bagian kedua, ini diatur mengenai registrasi pasien ya, mulai dari proses pendaftaran dan kemudian identitas pasien, yang ini akan menjadi semacam unique ID untuk nanti bisa diintegrasikan dengan sistem yang lain ataupun rumah sakit yang lain, sehingga masyarakat bisa mendapatkan rekam medis walaupun layanan kesehatannya di tempat yang lain. Kemudian juga dilakukan pengaturan mengenai distribusi ya, rekam medis. Jadi antar unit ya di Fasiankes ini bisa melakukan transfer data ya rekam medis, tentunya dengan persetujuan dari pasien. Dan kemudian juga proses pencatatan ya, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan. Jadi kami mewajibkan setiap aktivitas layanan kesehatan itu dilakukan pencatatan oleh tenaga kesehatan, agar rekam medis tersebut bisa dan dapat digunakan oleh layanan kesehatan yang lain. Dan kemudian juga mengatur mengenai ini disimpan di mana. Ya. Bisa disimpan di Fasiankes server, ataupun juga di fasilitas internet provider ya, ataupun cloud, dan atau penyimpanan lainnya, yang juga harus mengikuti standarisasi keamanan. Ya. Jadi sudah ada standarisasi keamanan yang nanti bisa dikoordinasikan bersama dengan BSSN ataupun juga pihak-pihak lain untuk memastikan bahwa data tersebut aman disimpan. Ya, masih di bab 2, yaitu penyelenggaraan rekam medis, khususnya di bagian ketiga, dengan ke-8, ini mengatur mengenai rekam medis ini milik siapa. Ya, banyak sekali pertanyaan-pertanyaan tentunya dari masyarakat ya, yang banyak yang tidak mengetahui bahwa rekam medis ini ya tentunya adalah milik pasien, yang kemudian juga bersama dengan Fasiankes dijaga ya. Jadi di sana diatur mengenai kepemilikan dan isi rekam medis, yang di dalamnya diatur juga mengenai kewenangan Kemenkes untuk mengolah data-data kesehatan tadi. Kenapa kami penting untuk bisa mendapatkan kewenangan ini? Tentunya untuk meningkatkan program. Dan kemudian berikutnya mengenai keamanan perlindungan data. Ini penting sekali, yang saat ini tentunya menjadi menjadi berita yang setiap hari. Jadi prinsip kerahasiaan, terus kemudian integritas dan ketersediaan data, termasuk aksesnya kita atur di dalam hal ini. Termasuk juga kerahasiaan, kewajiban bagi seluruh pihak ya, baik layanan kesehatan dari daerah, kementerian dan lain sebagainya, ini juga wajib menjaga kerahasiaan. Kemudian juga bagaimana pembukaan isi rekam medis. Ini tentunya harus melakukan persetujuan ya, dilakukan melalui persetujuan atau tanpa persetujuan, ini tergantung pada tujuannya ya. Misalnya contoh perintah pengadilan, apabila dibutuhkan untuk
lihat rekam medis pasien tersebut ya atas dasar misalnya perintah pengadilan, tentunya ini tanpa persetujuan pun bisa dilakukan. Dan kemudian juga diatur mengenai pelepasan ya atas isi rekam medis, misalnya pengungkapan kepada publik oleh pasien ya bahwa saya ingin mendedikasikan data-data rekam medis ini untuk kepentingan riset ataupun untuk kepentingan publik, itu juga bisa diberikan kepada si pasien tersebut untuk melepas haknya. Termasuk juga jangka waktu penyimpanan. Ini sejak kunjungan terakhir, ya, kecuali masih dapat digunakan. Ini penting untuk kita bisa digunakan sebagai based on research, ataupun juga untuk kepentingan yang lain, ya, seperti misalnya untuk rekam medis keluarga, ya, karena bisa melihat riwayat penyakit dari keluarga yang bersangkutan. Kebaharuannya apa yang ada di dalam PMK tersebut? Jadi pertama adalah bahwa Fasiankes wajib menerapkan RME-nya. Di sana diatur bahwa paling lambat 31 Desember 2023, yaitu di pasal 45, harus melakukan digitalisasi ataupun harus mencatat ya rekam medis secara elektronik. Dan kemudian ini juga berlaku untuk pelayanan telemedicine ya, yang dilakukan oleh Fasiankes. Dan kemudian berikutnya wajib terintegrasi. Jadi selain mereka wajib melakukan pencatatan secara digital, ini juga wajib dilakukan integrasi dengan Satu Sehat yang sudah kita launching bulan lalu. Dan kemudian ini juga digunakan sebagai basis data untuk melakukan transfer ya, data apabila diperlukan untuk rujukan. Ini adalah intisari ya, poin-poin yang nanti perlu diketahui bersama terkait PMK nomor 24 ini. Ini poin-poin yang perlu menjadi highlight. Ada transisi tentunya paling lambat tahun depan, di akhir tahun depan, dan kemudian kewajiban penyelenggaraan RME juga oleh layanan telemedicine, dan kemudian wajib mengikuti standar, dan pasien berhak mendapatkan isi rekam medisnya dan memberikan akses ya atas tujuan pasien, dan kemudian pasien kerujukan juga memiliki hak ya akses terhadap isi rekam dengan persetujuan pasien, dan kemudian wajib terhubung melalui platform Satu Sehat. Jadi dengan adanya regulasi tersebut dan kemudian penerapan rekam medis, tentunya ini akan bisa memberikan manfaat yang luar biasa, bukan hanya tadi saya sebut meningkatkan kualitas layanan khususnya kesehatan ya, dari mulai diagnosis sehingga dokter bisa mengakses rekam medis pasien tersebut, kemudian juga bisa melihat riwayat kesehatannya, sehingga bisa menegakkan diagnosis secara lebih tepat. Dan kemudian tentunya efisiensi ya terhadap biaya, waktu, dan juga tenaga. Contohnya misalnya input ya pasien, nakes saat ini kan dibebankan terhadap aplikasi-aplikasi yang cukup banyak di rumah sakit, sehingga saat ini hanya fokus untuk menginput data rekam medis melalui sistem rumah sakit, ataupun sistem puskesmas, ataupun sistem laboratoriumnya. Kemudahan ya akses untuk program, sehingga daerah kami dari Kementerian Kesehatan bisa mengakses dan kemudian meningkatkan layanan kesehatan, misalnya early warning system, ataupun juga misalnya pos pasca operasi dan lain sebagainya. Termasuk juga program-program pemerintah untuk khususnya untuk penyakit-penyakit yang kritikal. Tujuan akhir dari ini adalah mewujudkan sistem kesehatan nasional yang tangguh, berbasis data, dan kemudian juga melakukan kolaborasi dan meningkatkan inovasi, khususnya bagi para startup, inovator, yang ingin mengembangkan sistem dan layanan membantu pemerintah meningkatkan layanan kesehatannya. Dengan adanya layanan kesehatan digital, bahwa potensinya sangat besar, kita akan mengintegrasikan kurang lebih 60.000 fasilitas kesehatan, dan kemudian juga akan kita integrasikan dengan inisiatif kita yaitu Biogenomics ya, BGSI, dan tentunya juga untuk mendorong startup, sehingga diharapkan nanti para industri kesehatan seperti startup, biotek, teknologi, dan sebagainya bisa berkembang, dan kita harapkan juga bisa muncul unicorn baru, ya bukan hanya di fintech, ya karena industri kesehatan ini sangat besar sekali potensi dan kemudian peluang ke depan, khususnya untuk precise medicine dan bioteknologi. Rekam medik elektronik di Indonesia kita mulai, dan kita akan terus kembangkan, kawal ke depan hingga tahun depan akan mulai keseluruhannya. Dan ini bersifat mandatori, wajib bagi seluruh penyelenggara kesehatan.